hadirat-Mu saja Tuhan yang bisa memuaskan kami Tuhan, memenuhi hati kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama kita menyembah Dia. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita sembah Dia, kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, melawat setiap daripada kami. Haleluya Yesus. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya Yesus. Mungkin kita datang pada saat hari ini dengan persoalan, tantangan hidup, tapi kita yakin apapun masalah kita tidak akan menggoyahkan iman kita, tetapi itu bahkan melatih, mengasah iman kita. Amin. Haleluya Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kita pada pagi hari ini, kita mau datang, kita letakkan setiap masalah, setiap persoalan di bawah kaki Yesus, karena kita tahu ada pengharapan di dalam Dia. Kita tidak takut, kita tidak gentar, karena ada pengharapan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Haleluya. Biarlah Tuhan, kami nyanyikan Tuhan lagu ini dengan segenap hati kami. Itulah menjadi doa-doa kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Dengan kekuatanku, ku tak ada jalani hidupku tanpa Tuhan yang besar. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Engkau Tuhan, tanpa Engkau sia-sia Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, angkat tanganmu, pertolonganmu datang dari-Mu.
Tuhan. Apapun setiap Tuhan masalah Tuhan, persoalan yang mereka hadapi Tuhan, ada jalan keluar Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ada breakthrough Tuhan, kesembuhan Tuhan. Haleluya, di dalam ada jawaban Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Bapak Ibu, apakah jemaat ini jemaat yang siap untuk menerima mukjizat dari Tuhan? Amin. Anda hatinya terbuka luas untuk menerima yang dahsyat dari Tuhan? Lalu saya galau, saudara. Kok jemaat seperti itu semua duduk di belakang? Termasuk juga tim PMW ya. Selesai saja mereka tugas, itu semua duduk di belakang. Nah, jadi di AGM minggu depan ya, mau AGM saya mau kasih satu saran ya, supaya yang duduk di belakang harus bayar $200. Tiap kali, bukan 1 tahun, tiap kali ya. Pasti nggak ada yang duduk di belakang lagi ya. Oke, kemudiannya kita akan buat aturan lagi, yang duduk baris kedua dari belakang juga harus bayar. jadi gratisnya dari depan. Nah, coba itu bisa nggak mengubah? Itu kalau tidak mengubah perilaku kalian, itu akan mengubah keuangan gereja. Amin? Oke, saya berharap ya kalau sekali lagi seandainya saya datang lagi, Anda tidak duduk jauh-jauh. Ya, sudahlah saya yang datang jauh-jauh, Anda tidak duduk jauh-jauh ya. Tapi memang seperti ini normal. Tadi malam saya pelayanan di satu kota kecil, sudah pernah dengar nggak nama kota ini? Batu Pahat. Tahu ya? Ya. Persis juga seperti ini. Semua duduk dari belakang. Nah, di situ juga saya sudah kasih saran, itu dicatat oleh pendetanya. Ya, oke, nanti next week akan dibikin itu. Nah, pagi ini saya diberikan satu judul. Judul saya adalah kesabaran. Sebetulnya saya harus khotbah minggu depan, tapi mungkin karena minggu depan ada AGM, lalu saya digeser ke sini ya. Nah, kalau minggu depan boleh saya kasih tahu temanya kan? Boleh kan? Nah, itu temanya kindness. Nah, saya juga kepikir ya, antara kesabaran dengan kindness, dua-dua juga nggak cocok dengan saya. Apakah ya sifat saya itu orang yang sabar? Nah, kalau tanya istri saya, dia akan bilang no comment. Oke. Kedua, apakah saya itu seorang yang bermurah hati, kindness? Hah? Apa? No, itu mungkin dibilang, tanya aja sama jemaatnya. Mungkin karena jemaat jawabannya beda daripada keluarga. Nah, berapa daripada Anda juga merasa kalau ditanyakan pertanyaan yang sama kepada famili Anda,
Kira-kira juga sama jawabannya, ya. Oh dia bermurah hati banget sama orang-orang di luar, sama tetangga, sama orang di MRT, tapi coba aja yang Nah, jadi begini saudara ya, saya cuma fokus atas kesabaran. Ya, jadi saya adalah orang yang tidak sabar. Dalam banyak hal saya tidak sabar. Kenapa begitu ya? Misalnya saya di mobil, kalau ada mobil yang di depan lagi terlalu pelan, saya nggak sabar. Ya, saya sudah klakson. Nah, mudah-mudahan orang itu bukan jemaat. Kok pendeta saya klakson ya? Bentar lagi mau khotbah, sabar. Tapi waktu di jalan raya atau di jalan tol itu kayak apa aja ya. Nah, jadi saya berusaha meninjau diri saya. Kenapa saya begitu ya? Nah, dengar dulu ya. Ini bukan jawaban yang lengkapnya. Ini baru pemikiran yang pertama dulu ya. Oke, jadi saya ini adalah orang yang tidak sabar karena standar dan ekspektasi saya tinggi. Nah, belum tentu ini benar loh ya. Bahwa ini fakta ya. Nah, tentunya ini logika ya. Kalau seandainya standar saya rendah, apa aja boleh, bisa. Ekspektasi saya juga rendah, ya. Nggak seperti kalian tadi kan mengharapkan ada terjadi sesuatu yang dahsyat, yang hebat, mujizat. Nah, kan itu standarnya tinggi kan. Nah, kalau seandainya kita nggak ada standar apa-apa, nggak ada ekspektasi apa-apa, kita bisa sabar kan. Bahkan kita tidak punya pengharapan apa-apa. Bukankah itu orang yang sabar itu seorang yang tidak punya target, tidak punya goal, tidak punya standar, tidak punya ekspektasi. Ya, bagaimana? Anda setuju atau tidak setuju dengan pandangan saya? Setuju kan? Itu logika. Tapi logika itu belum tentu benar, saudara. Nah, kenapa? Kalau mau dipikir, pribadi yang layak mau menyebut standar yang paling tinggi, itu siapa? Itu siapa, saudara? Itu kan Tuhan. Kan Tuhan itu sempurna. Kita mungkin punya ekspektasi yang tinggi, kita mungkin punya, kita menganggap standar kita juga tinggi ya. Lalu, kita tidak sabar apabila di lingkungan kita tidak diperlihatkan seperti itu. Ya, mungkin Anda juga tinggal di negara ini, Anda tahulah ekspektasi dan standar dari pemerintah. Ini kenapa ya? Alright. Nah, tapi saudara, Tuhan saudara ya. Tuhan yang kita lihat dalam Alkitab, bukankah Tuhan itu perfect, sempurna, kudus. Amin. Dan Tuhan ini kan tidak pernah berdusta. Siang malam gak pernah tidur kan. Tuhan ini kan senantiasa memperhatikan ciptaannya. Amin. Tidak yang lebih perfect dari Tuhan. Makanya saudara, pribadi yang seharusnya paling tidak sabar. Siapa? Seharusnya yang paling tidak sabar itu Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang begitu perfect itu tidak sabar, nah pantaslah kita yang kurang sempurna, tapi juga mau punya ekspektasi dan standar yang tinggi juga nurut, jadi tidak sabar. Nah, lalu ditanya, kenapa kamu tidak sabar? Karena Tuhan juga tidak sabar, aku mau ikut jadi seperti Tuhan. Nah, itu kan jawabannya. Tapi bentar lagi kita lihat, apa benar Tuhan itu? Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha agung, yang mendiami sorga itu, apakah Tuhan itu sabarnya itu dikit, kurang? Nah, tapi judul khotbah saya pakai ini saudara ya. Amsal dari bahasa Jepang. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Bukan saya salah ketik, memang itu amsalnya. Maksudnya begini, orang ini atau orang yang punya filosofi seperti ini, apabila dia jatuh, itu bukan garis akhirnya. Itu bukan the end of the story. Itu baru awalnya saja.
nanti akan ada satu respon. Respon itu apa? Saya bangkit lagi. Nah, bahkan sebelum saya jatuh kali ke-7, saya sudah siap bangkit. Sebelum saya jatuh kali ke-8, saya sudah siap punya mentalitas saya akan bangkit kali ke-8. Ngerti nggak, saudara? Berarti orang seperti ini yang punya filosofi seperti ini, dia tidak ngomong seperti orang Singapura dan Malaysia ya. Aku lihat dulu. Pernah nggak Anda dengar itu? I see first. I see how. Nah, itu gimana ya bahasa Indonesianya? Hah? Aku lihat dulu ya. Nah, itu adalah orang yang paling kurang ajar yang ngomong seperti itu. Nah, jadi ada orang yang begitu. Saya sempat tanya dia, kenapa waktu saya undang kamu makan di rumah saya jarang undang orang ke makan di rumah saya. Saya undang kamu makan di rumah saya, kamu selalunya bilang, aku lihat dulu. Kenapa? Dia bilang, Pak, aku mesti lihat nanti ada offer yang lebih baik dari offer Bapak, kan saya nggak mau kerugian. Wah, itu kurang ajar kan, saudara? Nah, itu maksudnya, aku lihat dulu. Nah, tapi orang yang punya filosofi ini, dia tidak bilang, aku lihat dulu. Kalau kali ke-7 aku jatuh, itu sakit sekali. Aku udah rasa putus asa, lalu aku tidak bangkit lagi. Nah, orang ini tidak punya pikiran seperti itu. Nah, menurut saya, orang yang jatuh 7 kali, tetapi tetap mau bangkit, itu orang yang sabar. Nah, saya mau Anda tahu ya, bukannya jatuh itu kita lakukan atau kejatuhan itu satu kesengajaan. Jatuh itu kalau menurut saya ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita duga. Yang tidak yang tidak nyaman. Ya. Ada nggak orang yang pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih aku yang tidak nyaman? Nah, itu bukan orang yang penuh iman. Itu orang yang nekat. Karena Anda tidak perlu doa untuk mendapat hal-hal yang tidak nyaman. Itu pasti akan dikasih. Tanpa doa pun akan dikasih. Tidak usah kamu doa. Jangan-jangan setelah kamu doa dikasih 2 kali lipat. Itu pasti dikasih tuh. Ya. Nah, jadi menurut saya jatuh itu bukannya dosa, bukannya orang yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau segalanya, tidak. Jatuh itu adalah sesuatu hal yang tidak nyaman, yang tidak menurut kemauan kita, yang bisa saja membuatkan kita itu stop, berhenti, dan putus asa. Nah, dalam Alkitab ada satu ayat bunyinya begini, di Mazmur 37 ayat 23. Saya mau Anda supaya tahu, Nana Karobi ya oki. Ya, coba katakan kepada orang sampingmu ya. Nana Karoki ya oki. Nah, itu bahasa Jepang. Nanti siang makan sushi. Kan masuk restoran sushi kan dia diteriak-teriakin apa ya, nggak tahu ya. Saya juga mau teriakin kembali. Nana Karobi ya oki. Nggak tahu dia teriakin apa ya. Kayaknya seperti welcome ya. Tapi kedengarannya keras banget. Seperti mau ngusir kita aja kan. Nah, jadi kalau nantilah kita makan siang, bareng-bareng kita makan sushi, kita akan teriak sama-sama, Nana Karobi ya oki. Pasti dia nggak ngerti. Dia bilang, ini orang-orang dari gereja. Karena orang-orang dari gereja aja yang sering teriakin hal-hal yang kita nggak bisa ngerti. Nah, Amsal 37 ayat 23. Orang yang berkenan kepada Tuhan, langkah-langkahnya diatur dan dituntun oleh Tuhan. Amin? Mau kan begitu? Mau? Mau kan? Karena dituntun oleh Tuhan kan semuanya enak. Tapi ini belum selesai loh. Mazmur 37 ayat 23 tidak selesai di situ. Sekalipun ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Nah, tidak berkata di situ sekiranya. Tapi katakan sekalipun, artinya hal itu akan terjadi. Biarpun orang itu dituntun oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang dituntun oleh Tuhan tidak berubah menjadi malaikat. Dia tetap bersifat manusia. Jadi semua manusia bisa saja menghadapi hal seperti ini. Ya. Nah. Is this right? Nah.
kayaknya kan saya manusia ini. Ini ayatnya di Keluaran 35 ya. Keluaran 34 ayat 6. Ya, saya lagi kepikiran Imlek ya. Nah, waktu Tuhan berjalan di depan Musa kan bilang kepada Tuhan, aku mau lihat kamu ya. Tapi Tuhan tidak kasih dia lihat wajahnya Tuhan, tapi kasih lihat dari belakang aja. Nah, yang dia lihat begini. Ternyata yang dia lihat itu adalah ciri-cirinya Tuhan, bukan fisiknya Tuhan ya. Nah, Allah penyayang, pengasih, oke, itu kita bisa ngerti, panjang sabarnya, berlimpah kasihnya dan setianya. Orang Israel tidak pernah dibuangnya. Bahkan kita yang jadi bangsa asing sekarang sudah menjadi pilihannya dia. Sekalipun dari dulu lagi kita hidup memberontak terhadap dia dan hidup menganiaya umat pilihannya dia. Panjang sabar kan? Nah, bagaimana kalau Tuhan bilang, dengan orang-orang seperti ini, mending saja aku riset. Kan aku punya kuasa mau ciptakan sekali lagi. Jadi semua ini riset aja. Tapi tidak pernah seperti itu. Nah, bayangkan Tuhan yang perfect pun punya sifat seperti ini. Jadi nggak ada alasan untuk kita. Nah, Nah, ini Anda bisa baca sendiri di Yunus ya. Nabi Yunus, Anda tahu kan, dikirim untuk membawa satu pesan kepada bangsa Asyur. Tapi dia nggak suka sama mereka, orang Nineveh lah ya. Karena mereka itu adalah musuhnya orang-orang Israel. Lalu dia nggak mau ke situ. Karena dia punya satu firasat ya, kalau aku ke sana, aku menyampaikan pesan ini, orang-orang ini akan mendengari. Lalu mereka akan bertobat. Nah, inilah pertama-tamanya saya baca dalam Alkitab, seorang nabi takut kalau pesannya itu akan didengari, lalu kemudian akan diresponi dengan pertobatan. Jadi dia nggak mau hal seperti itu. Ya. Jadi saya pernah ditanya ya, Yunus itu satu contoh nubuatan yang palsu, karena setelah itu kan orang-orang Nineveh itu kan bertobat lalu tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi prediksi akan dimusnahkan oleh Tuhan tidak terjadi. Nah, saya bilang tidak ada masalah dengan pesan seperti itu, karena pesan seperti itu bukannya mau memusnahkan orang-orang ini dengan 100% begitu, tapi mau menggerakkan mereka untuk bertobat, dan itulah yang mereka lakukan. Lalu sebetulnya Yunus ini sukses. Karena seorang hamba Tuhan, seorang nabi, seorang penyambung lidah, dia maunya orang itu meresponi Tuhan. Bukannya mau supaya nubuatannya itu tergenapi kan. Kalau bisa orang itu meresponi Tuhan dengan tepat, ya betul, itu kan yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, Yunus memberikan aduan ini kepada Tuhan. Aku sudah tahu, aku sudah mengira bahwa mereka, orang-orang Nineveh ini pasti akan bertobat. Karena Engkau adalah Allah yang, coba lihat itu di tengah-tengah kan, pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu akan menghancurkan. Biarpun itu bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini Tuhan loh. Ya, makanya Tuhan itu namanya kudus. Bukannya Tuhan itu berasal dari Jawa Tengah, tapi Tuhan namanya kudus. Tadi kita kan menyembah kudus-kudus kan. Nah, apa artinya kudus? Kudus itu menurut apa yang di dalam Alkitab ya, bahasa Ibrani maupun Yahudi, kudus itu berarti orang yang atau satu pribadi yang terlihat berbeda. Berbeda daripada yang rata-rata. Berbeda daripada apa yang dikatakan normal. Yaitu begini, respon orang yang gagal 7 kali, apa? Nah, respon orang yang biasa sudah gagal 7 kali. Angkat tangan kan?
putus asa, menyerah. Bahkan ya, saya jarang ketemu orang yang sempat jatuh 7 kali, baru dia menyerah. Kebiasaannya mereka sudah 2 kali, 3 kali, ya udah menyerah. Mereka bilang ini fail. Masa aku mau sadis 7 kali, baru akan menyadari bahwa ini salah. Nah, jarang orang seperti itu. Tapi Tuhan kan, saudara, kenapa Yesus belum datang lagi? Karena Tuhan itu panjang sabarnya. Maunya supaya semaksimal mungkin orang akan percaya kepada dia. Itulah Tuhan, saudara. Nah, tapi yang mau saya bicarakan adalah kita harus jadi sabar. Nah, bagaimana kita bisa jadi sabar ya? Saya yakin ya, bentar nanti mungkin sore saya kembali ke Kuala Lumpur nyetir. Pasti akan keluar kata-kata dari mulut saya yang tidak didengari orang lain. Jadi saya bebas. Wah, lu ini waduh nggak bisa nyetirlah jam 2 pagi. Nah itu, saya maki-maki begitu. Tapi dalam mobil. Kok kalau mau di jalur cepat harus cepat. Kalau mau pelan ya tunggu dulu di rest area. Orang sudah pergi baru kamu jalan. Nah itu saya ngomongnya di dalam mobil. Karena saya kurang sabar ya. Gini loh. Nggak mungkin nanti sore sifat itu akan berubah. Dan buat saya it's okay. Karena itu tidak tidak merusakkan orang lain, itu tidak merebutkan hak orang lain. Saya cuma ngomong sendiri supaya saya nggak stres. Tapi yang nggak boleh loh, orang yang sabar itu ya menyerah. Waktu 1 kali, 2 kali, 3 kali dilakukan itu tidak berhasil. Kedua, selalu kabur dari apa-apa yang sulit. Sulit nggak mau. Selalu pilih yang gampang, yang mudah. Kita nggak mau seperti itu. Kalau begitu, ngapain Roh Kudus disuruh berada di dalam diri kita? Dan siapa yang jadi patukan kita? Tuhan yang bisa sabar bertahun-tahun. Nah, pada waktu seseorang itu melakukan dosa, tidak berarti Tuhan itu menurunkan standar dan berkata nggak apa-apa deh. Itu kan Yesus, anakku sudah mati untuk dosa itu. Sekarang nggak ada lagi dosa. Yang ada sekarang adalah keselamatan. Jadi baik yang berdosa, tidak berdosa, itu selamat deh. Nah, Pastor Steven terus lihat saya. Are you serious? No, I'm just saying. Itu selalu pikiran yang ya ngawur begitu. Sudah tentunya apabila Tuhan melihat orang yang melakukan dosa, di mata Tuhan itu tetap dosa. Tidak mengubahkan standar dan tidak mengubahkan evaluasi akan hal itu, dinilai tetap dosa. Tapi untuk Tuhan mau respon sekarang menghukum orang itu tidak dilakukan. Karena Tuhan itu panjang sabar. Nah itu yang kesimpulannya, sabar itu apa? Tidak menurunkan standar, kita tetap mau yang terbaik. Tetapi apabila orang di lingkungan kita dan diri kita pun tidak bisa hidup menurut standar itu, kita belajar memberikan waktu, peluang, dan kesempatan. Amin. Sama seperti Tuhan memberikan kepada orang-orang Nineve ini kesempatan lagi, saudara. Nah, coba kita lihat ayat yang sudah sering kita baca, yang sering kita sudah dengar. Ini kata-kata siapa? Maaf, waktu saya buat slide ini saya tidak tahu bahwa kata-kata itu sulit mau dibaca ya. Tapi begini, ada seorang dalam Alkitab dipetik atau dikutip di Kejadian 50:20 mengatakan begini. Memang dahulu kalian berniat jahat terhadap aku, tetapi Allah memaksudkan perbuatan kamu untuk tujuan yang baik. Sehingga wujud apa yang terjadi sehingga hari ini, yaitu dengan terpeliharanya kelangsungan hidup ramai manusia termasuk keluargaku sendiri. Siapa yang memberikan statement ini dalam Alkitab? Yusuf perjanjian lama kan? Nah,
Berapa usianya Yusuf pada waktu dia mengungkapkan kata-kata ini? Wah ini. Hah? Apa? 30 something. Oke, untung. Untung pertanyaan ini bukannya pertanyaan yang harus lulus baru masuk surga. Untung. Usianya 56 tahun. Dan kita bisa hitung dari Alkitab, tapi bukan itu poin saya ya. Nah, coba lihat. Ada 3 garis ya. Atas kali itu warna merah. Kalau Anda tidak bisa lihat itu warna merah, berarti Anda buta warna. Coba jangan nyetir mobil ya. Nanti kalau datang ke lampu merah, nggak tahu itu merah. Ya, yang paling atas itu merah kan? Nah, yang kedua itu kuning ya. Wah. Hijau gitu ya? Kayaknya saya harus kasih tahu istri saya nanti sore bukan saya yang nyetir, dia yang nyetir. Karena saya sudah dibuta warna ya. Betul. Nih, ini ada 2 kubu di sini. Ya, satu PDI Perjuangan. Satu PDI ngotot. Oke, nggak apa-apa lah. Anda tahu ada satu garis di tengah itu ya. Sebagian mengatakan itu hijau, sebagian mengatakan itu kuning. Tapi Pastor Steven gimana ya? Inilah jadinya waktu jadi gembala sidang. Ya menyukakan semua orang ya. Oke, di warna yang kedua itu warna kuning hijau. Yang terakhir, yang bawah itu saya nggak berani lagi. Orange ya. Oke. Nah, seringkali kalau saya memberikan counseling untuk pasangan pranikah, sesi pertama itu menggambarkan yang ini. Ya. Kenapa? Karena mereka waktu berpacaran, ngomong saja lah ya, mereka berpacaran beberapa tahun. Sebelum itu masing-masing memiliki satu kehidupan yang sudah berlangsung cukup lama. Ngerti? Jadi kehidupan yang berlangsung cukup lama itu punya satu pola, punya satu paten di situ. Sudah ada satu bentuk di situ. Tapi itu disembunyikan waktu berpacaran. Kan waktu berpacaran itu kayaknya lagi fase marketing, saudara. Kita ngomong yang apa? Apa? Yang manis-manis aja lah ya. Kita memberikan janji-janji yang manis, ya ngerti nggak? Nggak ngerti, karena Anda belum pernah. Oh dia nggak mau, no comment. Oke, tapi ngerti nggak Bapak? Ibu ngerti kan? Dulu Bapak sering begitu kan? Saya jebakin. Nah, gitu. Nah, supaya pihak yang menerima janji-janji manis itu kemudiannya tidak jadi kaget dan tidak jadi kecewa. Pola garis kehidupan yang wujud sebelum ini harus dibuat. Karena itu kemungkinannya akan berulang lagi. Nah, banyak yang berusaha mau pencitraan di sesi itu. Mereka bilang, oh saya seperti yang merah, plafon aja. Hidup saya stabil banget. Saya bilang, belum siap untuk merit. Karena kamu belum teruji. Oh, pastor? Benar ya? Oke, diam. Kemudian yang kedua, aku kehidupan aku lagi ngetren ke atas. Kalau dia menikah sama aku, dia beruntung. Karena menikah dengan orang yang lagi naik. Nah, saya bilang juga, kamu belum siap untuk merit. Oh, kenapa? Karena yang siap untuk merit itu yang ketiga. Dia sudah teruji kan? Kapan dia teruji? Kapan dia teruji? Katakanlah waktu dia dibuang sebagai budak. Nah kan? Katakanlah waktu kerja di rumah Potifar. Kemudian dia tidak mau melakukan perselingkuhan kan? Tapi kemudian tetap difitnah masuk penjara. Kan di sini kan dia. Tetapi dia bisa bangkit lagi. Nah, orang seperti ini yang siap untuk merit. Nah, setelah mereka mendengar penjelasan saya, semua akan
gambarkan seperti itu. Dan mereka mengarang cerita, oh dulu begitu, saya dikecewakan, tapi saya lebih bisa mengatasi, ya gitu-gitulah. Nah, berarti mereka itu pencitraan doang ya. Nah, semua orang dalam kehidupan ini akan lewat yang garis oranye. Setuju? Setuju. Atau ada yang enggak, tetap merah? Ada? Bapak mengaku merah? Orange? Itu kan begini saudara ya, titik paling rendah itu jatuh, itu tidak penting. Yang penting setelah jatuh. Dan kalau sanggup untuk bangkit lagi, itu namanya sabar. Saya sabar. Yaitu saya percaya, ya, orang yang sabar ini begini ya, dia percaya hal-hal buruk yang pernah terjadi sebelum ini tidak akan berulang lagi. Nah, sekalipun berulang lagi, tidak punya dampak yang sama pada dirinya seperti pada waktu pertamanya. Itu orangnya sabar. Bukannya orang yang ngomong halus-halus itu ya, yang tidak pernah marah, karena dia bukan sabar. Itu orangnya sanguin, saudara. Ya, memang lahir begitu. Orangnya sanguin. Dia dipukul juga dia bilang nggak apa-apa, pukul terus. Itu orangnya sanguin, saudara. Nah, itu kebetulan lahir seperti itu. Nah. Kenapa? Inilah definisi orang yang hidup dalam kesabaran. Ya, coba catat ini, saudara. Jangan ambil foto ya, karena HP-mu itu smartphone kan. Kalau dia ambil foto, dia jadi smartphone. Orang yang ambil foto itu tidak jadi lebih pinter. Nah, jadi saya nggak mau yang smartphone. Saya mau smart person. Nah, itu catat, saudara. Catat dimanapun. Mau catat di dinding juga boleh itu nanti. Nanti Anda yang atur sendiri dengan pemilik gedung. Nah, bisa aja Anda memilih hidup ini menjadi 10% situasi atau menjadi 90% sikap. Atau sebaliknya, Anda bisa saja membikinkan hidup ini 90% situasi, 10% sikap. Pernah nggak Anda ketemu orang yang hidupnya penuh dengan drama? Pernah ketemu nggak? Bukan, nggak pernah. Karena yang penuh dengan drama bukan orang yang kita ketemu, melainkan kita sendiri ya. Pernah ketemu nggak orang yang penuh dengan drama? Nah, drama itu seksis atau tidak ya? Drama queen ya. Tidak pernah drama king ya. Have you ever heard the word drama queen? Itu seksis ya. Cuma cewek aja yang drama-drama ya. Yang cowok nggak pernah. Not sure. How? Darwin? Yang drama-drama selalu cewek ya? Oh, menurut Bapak ini cowok ya. Kamu bilang apa? Cowok cewek? Dua-dua. Saya nggak mau tanya Pastor Steven, dia bilang semua juga begitu. Nah, gini, situasi itu terjadi kepada semua orang. Mungkin situasimu berbeda dari situasi orang lain. Dramamu beda dari drama orang lain. Semua orang mengalami drama. Setuju? Dan itu tidak terlalu penting. Kalau Anda mengizinkan drama itu menjadi 90%, itu baru jadi masalah besar. Itulah yang menjadi kendala untuk kita hidup sabar. Karena kita sudah meyakinkan diri kita, apapun yang kulakukan, aku saja satu-satunya manusia di dunia ini yang sering diperlakukan demikian. Saya mau tanya ya, siapa di antara Anda waktu kecil pernah dibuang jadi budak oleh saudaramu sendiri? Coba angkat tangan. Jangan malu deh. Nanti aku urusin dengan keluarga kamu. Siapa? Tidak pernah. Kemudiannya Anda masuk penjara. Coba angkat tangan. Jangan malu-malu. Bukan pelayanan penjara ya, tapi Anda sendiri menjadi pidana masuk penjara. Siapa? Oh, tidak pernah. Jadi dramamu itu yang enteng-enteng ya.
Itu Anda naik MRT, MRT-nya rusak, lalu Anda masuk first day, hari pertama kerja itu telat, lalu bos Anda terus melirik Anda begitu. Anda rasa ini kenapalah begitu, kehidupan kamu sudah celaka, begitu kan? Masalahmu cuma enteng itu aja kan? Betul? Gak pernah yang berat-berat kan? Tapi tadi kan kita sudah lihat, orang yang ngomong masalahnya paling berat itu, bahkan dia tidak lagi ngomong masalah. Dia ngomong, semua ini harus terjadi. Karena setelah hal yang buruk terjadi, yang penting adalah kebaikan apa yang akan dicipta oleh hal yang buruk. Nah, saya ngomong begini ya. Saya ngomong gini. Apabila hal yang buruk terjadi kepada saya sudah rugi 1 kali. Tapi kerugian itu belum mutlak. Kalau setelah kerugian itu, saya meresponinya dengan sangat negatif. Nah, baru saya benar-benar rugi. Jadi saya nggak mau rugi 2 kali, saudara. Bahkan respon saya kepada kejadian itu bisa mengatasi kerugian itu. So we all have drama. Don't make it a great thing. Everybody got drama. Everybody. Don't make it a big thing. Nah, saya bisa kasih kamu cerita drama-drama hidup saya. Mau dengar atau tidak? Saya kasih 1 saja. Mau atau tidak? Mau. Usia saya 18 tahun. Usia saya 27 tahun. Karena setiap 10 tahun akan terjadi drama dalam hidup saya. Anda mau tahu yang mana? Oke. Dari diem. Yang 40 tahun. Aku belum sampai ke situ, karena saya baru 35. Itu drama yang lain, karena tidak mau ngaku usia yang sebenarnya. Nah, saya ngomong yang usia saya 18 tahun ya. Okay. Ya, karena banyak orang merasa 18 tahun itu terjadi, itu there's no way you can return back. Nah, usia saya 18 tahun, saya punya keinginan besar banget mau dipakai Tuhan. Terutama di dalam menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan. Saya mau itu sekali. I really wanted it. Ya. Jadi saya ke kiri kanan mundar-mandir, mau cari orang bisa ngajar saya, gak bisa ketemu. Atau kalau ketemu pun, orang itu gak punya waktu lah untuk saya. Dia bilang, sorry saya terlalu sibuk, saya punya urusan sendiri. Udah. Jadi akhirnya saya menemukan satu brosur. Di sini ada satu convention waktu itu, konferensi di Malaysia, yang untuk hamba-hamba Tuhan, khas hamba-hamba Tuhan, khusus hamba-hamba Tuhan. Bukan. Tapi karena begitu besarnya kemauan saya nyolong masuk ke situ. Ya. Cuma problemnya, ada beberapa problem. Problem pertama itu, berapa usia saya waktu itu? 18. Wajah saya juga persis seperti yang berusia 18 tahun. Dan cara saya pakai baju, persis seperti anak muda berusia 18 tahun. Memang kan beda daripada yang lain itu kan. Artinya itu adalah penampilan kudus. Nah, habis itu kan udah dikasih masuk, orang tutup mata, diem. Tapi saya nggak bisa diem. Saya seperti mendengar satu suara Tuhan. Nah, kamu naik ke panggung itu. Di situ ada kira-kira 2.000 lebih hamba Tuhan. Kamu naik ke panggung itu. Dan kamu sampaikan pesan ini. Pesan apa? Nanti kalau kamu sudah sampai di situ, aku kasih. Wah, ini kan kadang-kadang seperti Tuhan kan, dramatis sekali kan. Nah, waktu saya 18 tahun, saya tidak tahu yang namanya malu. Saya tidak tahu namanya yang gagal. Karena saya masih berusia 18 tahun. Gak pernah belajar yang namanya risiko. Gak pernah belajar tentang yang namanya konsekuen ya. Gak pernah tahu hitung-hitung, risk reward gak tahu. Lalu saya maju. Mereka lagi tengah puji-pujian, suara keras, saya maju. Ternyata konferensi seperti itu ada satpam. Ada petugasnya lah, asyirnya lah. Tahan. Where you want to go? Jadi saya bilang, dalam bunyi rame itu saya bilang, Tuhan sudah kasih saya pesan untuk disampaikan. God has given me a word. Dia dengarnya, I want to give my life to God.
Lalu saya terus dibawa ke panggung. Nah, saya pikir inilah buktinya bahwa Tuhan sudah berbicara kepada saya kan. Itu mission sudah 50% accomplished kan. Nah, saya sudah naik ke panggung dengan pakaian seperti itu dan wajah seperti itu. Saya pikir wah luar biasa juga Tuhan ini ya. Ya, itulah berkatnya kalau kita ikut Tuhan. Ya, kalau Tuhan suruh kamu lakukan, kasih kamu berhasil. Catat itu. Catatlah. Nah, sudah sampai di sana, itu asyirnya ngomong sesuatu kepada yang MC-nya. MC lalu bilang, oh puji Tuhan, kita belum dengar khotbah firman Tuhan, tapi ini sudah ada anak muda yang nyelonong masuk, tetapi sudah mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Hah? Langsung saya ambil mikrofon, bukannya saya mau kasih hidup saya kepada Tuhan, saya sudah percaya sama Tuhan. Saya ada satu firman atau pesan dari Tuhan mau disampaikan. Dia ambil lagi, enggak, saya nggak kasih kamu izin untuk itu. Jadi di depan itu kan kayak comedy show, saudara. Itulah situasi yang terjadi kepada saya waktu usia 18 tahun. Drama yang bukan dinonton oleh orang di televisi, tapi dinonton live. Nah, sudah itu kan mesti turun panggung. Itu baru hari pertama. Terus atau tidak di konferensi itu saya? Kalau terus, mau duduk di mana? Itu baru umur 18 tahun ya. Tahun 8 sekian lah ya, saya nggak mau kasih tahu. Zaman itu nggak ada orang yang pakai masker di gereja. Kan tambah aneh lagi kalau di gereja pakai masker. Tapi saya kalau sekali lihat kalian pakai masker, saya pikir itu satu ide yang bagus kalau dulu bisa dilakukan. Saya pakai masker aja, orang nggak bisa lihat saya. At least rasa malu saya bisa kurang kan. Tapi nggak ada seperti itu. Lalu ini saya memilih untuk ikut aja 3 hari. Waktu saya pulang ke gereja, kembali ke gereja, ternyata kejadian itu dilapor kepada gembala sidang saya. Lalu semua orang di gereja melihat saya dengan sangat hati-hati. Hati-hati loh orang ini. Dia itu dangerous. Bukannya anointed, tapi dia dangerous. Jangan dikasih ruang apa-apa. Hati-hati loh. Baru 18 tahun dia pikir dia Benny Hinn gitu. Saya dengar-dengar begitulah. Nah, apakah saya mau pindah gereja? Carilah gereja di mana hamba Tuhannya belum dengar cerita itu kan. Tapi kan sikap itu 90%. Sikap kabur itu bukan sabar. Ngerti nggak? Sikap kabur itu bukan sabar. Sabar itu menghadapi sesuatu yang tidak nyaman tiap hari. Tidak enak tiap hari. Mengizinkan hal itu mengubahkan kita. Jadi untuk beberapa waktu saya nggak dikasih apa-apa pelayanan. Saya ngomong dengan siapapun, itu pasti akan dipantau. Apa-apa ini ngomong tuh? Dia ngomong apa? Dia sampaikan suara Tuhan nggak? Wah. Jadi seharusnya saya mendengar hal seperti itu. Saya pun harus sebenarnya give up ya. Tapi saya nggak bisa give up. Kenapa saya nggak bisa give up? Itu saya nggak tahu. Tapi saya nggak bisa. Karena saya mau pelayanannya seperti itu. Dan saya teruskan. Tapi saya cari jalan lain. Jadi kira-kira 7 tahun, 8 tahun, saya hanya kirim kartu happy birthday kepada orang. Itu kan boleh. Zaman itu ya. Zaman sekarang kan pakai WA. Zaman dulu kasih orang kartu ya. Jadi saya beli kartu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa sebut apa-apa. Tapi kasih satu ayat. Dan ayat itu harus berarti untuk orang ini. Kan kasih ayat firman Tuhan kan aman. Safe, right? Kan orang nggak bisa bilang kamu menyampaikan suara Tuhan. Itu firman Tuhan loh. Dari Alkitab. Nah, selama 7 tahun, 8 tahun, itu yang saya lakukan. Kira-kira 1 tahun, 300-400 kartu yang saya kirim ke orang. Tahun depan ulang lagi. Berarti dalam 7 tahun, mungkin 3.000 kali ke atas. Itu kerjaan saya, nulis. Pray, itu ayat itu tulis. Dan saya harus belajar untuk mengontrol diri saya. Hanya kasih satu ayat saja. Nggak boleh kasih yang lebih dari itu. Nah, 70%, 80% dari orang yang menerima itu akan datang kembali tanya saya. Kok itu pas sekali ayat itu? Dan mereka menceritakan. Nah, bayangkan saudara, apa enggak saya itu belajar untuk melakukan sesuatu hal daripada sabar.
Anda mau punya skill, Anda mau jadi orang yang ya menguasai satu hal, mesti sabar. Nah, saya selesaikan dengan statement ini. Kalau mau Anda catat. Apa yang berlaku kepada Anda belum tentu itu, apa yang terjadi kepada Anda itu belum tentu kejadian itu punya rencana Tuhan di dalam kejadiannya. Kejadian itu menimpa Anda, jadi apa yang berlaku kepada Anda itu hanya bisa membawa kebaikan. Kalau setelah itu Anda mengizinkan pekerjaan Roh Kudus di dalammu. Seringkali, coba Anda ingat kembali, seringkali kita hanya ingat-ingat apa yang berlaku kepada kita. Sehingga kita lupa untuk fokus kepada apa yang berlaku di dalam diri kita. Di mana Roh Kudus, saudara? Di dalam atau di luar? Itu kan buah Roh Kudus. Buah itu harus tumbuh atau harus berhasil di mana? Di dalam. Tapi kejadian itu dari luar. Nah, kejadian itu tidak bisa memberikan buah Roh Kudus. Tapi sesungguhnya apabila kita mengerti situasi dia dan kita belajar untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan, meresponi situasi itu, baru akan ada sesuatu terjadi di dalam diri kita. Jadi bagian pertama itu kebiasaan hidup. Things will happen to you. But the second point, things happen in you. Nah, itulah namanya sabar. The third point, itu adalah pekerjaan Tuhan. When the things that happen in you are greater than the things that happen to you, the things that God can do through you have no limit. Nah, coba catat itu. Seringkali kita mau loncat dari nomor 1 mau ke nomor 3. Supaya nomor 3 itu apa yang Tuhan lakukan lewat diri kita itu akan merawat rasa sakit yang muncul waktu kejadian itu. Tapi kita sudah lewat. Sudah melangkah satu proses. Something must happen in you. Dan saya kasih satu nasihat kalau bisa ya. Boleh? Boleh? Oke. Kalau Anda mengalami satu masalah, jangan terlalu sering bertanya why. Kenapa? Fokuskan energi kamu bertanya, sekarang apa? In English, what now? Saya tidak mau pikir kenapa. Saya mau pikir, lalu sekarang apa yang harus saya lakukan? Masalah nomor 1 yang saya hadapi dalam counseling adalah orang tidak bisa pindah dari pertanyaan pertama ke pertanyaan kedua. Pastor, jawab dulu. Tanya sama Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Saya bilang, ya urapan saya tidak segede itu. Saya punya kota ya. Saya punya data yang ada kota. Saya nggak bisa sembarangan. Nah, antara 2 pertanyaan ini, yang mana yang Anda mau saya tanyain? Why atau what do we do now? Dua-dua dong. Saya bilang saya tidak punya kota untuk dua-dua. Satu aja. Just give me one. Kebanyakan orang tetap mau tahu why. Nah, apa yang Anda bisa lakukan kalau Anda tahu kenapa terjadi seperti itu? Nah, kapan si Yusuf mengetahui maksud Allah? Pada waktu usianya berapa tahun? Balik-balik dia sebut 17 tahun. Kapan yang dia sebut? Nah, sekarang aku baru tahu kenapa kejahatan ini diizinkan terjadi dalam hidup saya. Umurnya berapa? 56. Tapi jauh sebelum dia tahu jawaban kepada pertanyaan itu, dia sudah hidup menjawab pertanyaan ini. Lalu sekarang apa yang aku harus lakukan? Sekarang apa yang harus kulakukan? Berulang kali dia melakukan hal itu sebelum dia menemukan jawaban kepada pertanyaan
why. Nah, itu menurut saya adalah rumusnya untuk kita belajar sabar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu ini, bahwa sabar itu bukannya emosi yang teredam, tapi sabar itu adalah respon yang tidak pernah menyerah. Sabar itu adalah hikmat untuk menanyakan pertanyaan yang tajam, pertanyaan yang berguna, dan bukannya pertanyaan yang menyita energi kami. Berikan kepada kami hikmat Tuhan, bahwa hidup ini bisa jadi 10% situasi, atau bisa juga kami hidupnya lalai, liar, maka mengizinkan situasi menjadi 90%. Bantu kami Tuhan untuk mengekang dan mengawal dan mengontrol situasi dengan memilih sikap yang tepat, termasuk sikap sabar. Dalam nama Yesus, semua yang sudah siap untuk melakukan firman Tuhan, ayo dong kita katakan dalam nama Yesus. Amin. Nah, saya mau untuk Anda bangkit berdiri ya. Ini bukan original ya, saya ambil dari satu penulisan dalam satu buku dalam bahasa Inggris. Kemudian saya tanya kepada asisten saya, namanya Google, orang Jawa. Saya Google, tolong saya ya, Anda terjemahkan ini ya. Mudah-mudahan ya, mana Kiki? Mudah-mudahan ya Kiki, ini Google ini translasinya bagus ya. Oke, so kegigihan adalah fondasi untuk orang yang mau jadi sabar. Dan kalau Anda gigih itu artinya apa? Tidak pernah menyerah. Maka kehidupan Anda, kehidupan orang-orang lingkungan Anda pasti berubah ya. Amin. Nah, coba, sorry. Oops, gimana ya? Harus dua-dua keluar ya. Alright. Mari kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kegigihan adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang. Kegigihan memiliki stamina. Amin. Nah, kegigihan, ayo menempel dengan masa depan Anda. Hari demi hari, tidak hanya untuk seminggu, tidak hanya untuk 1 bulan, tetapi selama bertahun-tahun. Dan bekerja sangat keras untuk membuat masa depan itu menjadi kenyataan. Nah, demikianlah kita punya deklarasi untuk sabar itu, saudara. Nah, kalau Anda mendeklarasi ini, pikirkan Daud waktu jadi buronan. Pikirkan Yusuf dari umur 17 sampai 30. Pikirkan Musa di padang gurun. Pikirkan mereka ini semua. Pikirkan Tuhan Yesus 30 tahun pertama kehidupannya di bumi ini. Gak ada apa-apapun mukjizat yang dia lakukan. Pikirkan orang-orang lain dalam firman Tuhan. Bagaimana mereka harus belajar bahwa mungkinlah rencana Tuhan itu tidak terjadi dalam 1-2 hari, 1-2 minggu, bahkan tidak dalam tahun yang sama. Nah, boleh gak saya cerita satu hal lagi? Beberapa minggu lalu saya melayani satu gereja di luar Malaysia. Saya nggak mau sebut gereja di mana, tapi tentunya bukan NBC. Kalau NBC saya nggak cerita di sini. Jadi pendetanya waktu introduce saya dia bilang, hamba Tuhan ini saya sudah tidak undang 10 tahun. Ya, saya juga tahu. Jadi saya juga penasaran kenapa sesudah 10 tahun baru dia undang saya. Lalu dia menceritakan bahwa waktu saya datang, ya kira-kira 12 tahun sebelumnya, saya disuruh untuk mendoakan dan menubuatin tim kepimpinan daripada gereja itu. Ya, kira-kira ada 12 orang ya. Saya nubuatin semua. Tapi ada satu nubuatan saya kepada satu orang diaken, di mana saya menubuatkan kepada dia bahwa dia punya seorang anak wanita yang sudah berapa kali maju mundur untuk menikah, tapi setiap kali gagal. Nah, saya katakan, saya dengar ada pesta. Bapak akan hadir di situ dan anakmu, putrimu akan
menikah. So dia happy banget saudara. Tapi untuk hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun berganti tahun, gak pernah satu calon pun muncul. Sebelum saya bernubuat ada beberapa calon gagal. Sekarang setelah saya bernubuat calon juga gak ada. Lalu dia mengadu kepada pendeta. Pendetanya bilang, oke, jadi hamba Tuhan ini kita gak undang lagi. Oke. Lalu sekarang kenapa? Karena 2 minggu lalu menikahlah anak itu. So berarti nubuatan itu sudah tergenap. Lalu dia bilang, puji Tuhan, Tuhan pakai hamba Tuhan ini. Nanti kalau ada yang mau didoakan silakan dengan dia. Lalu waktu saya naik saya bilang, tapi Bapak Ibu harus tahu, urapan saya sangat khusus. Kalau doa hari ini kejadiannya 12 tahun dari sekarang. Saya bukannya super express, saya pelan-pelan. Nah, kalau Anda mau tunggu 12 tahun, mungkin sekarang urapan saya sudah lebih matang lagi, harus tunggu 20 tahun. Nah, so kalau mau tunggu 20 tahun ya silakan datang. Nah, hari itu gak ada satupun yang datang untuk didoakan oleh saya. Nah kan, itu tes sabar kan. Tes sabar. Tes sabar itu apa? Saya sebenarnya sudah punya feeling. Dulu saya sering diundang, tapi sekarang gak pernah diundang. Mas, pastilah ada something dalam yang saya lakukan itu. Nah, jadi waktu saya diundang, boleh juga kan saya katakan, saya nggak mau datang. Tapi biarlah, saya nggak diundang itu cuma 10%. Saya hadir itu biar itu 90%. Ngerti nggak saudara? Dengan demikian, waktu kita melihat kehidupan kita yang sudah lalu, nggak ada penyesalan. Satu cara saja untuk hidup tanpa penyesalan. Sabar. Mari kita berdoa. Tuhan, ini jemaat-Mu, mereka sudah mendengar sebagian kebenaran firman. Firman yang sudah ditabur ini, Tuhan, hamba berdoa supaya firman ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Supaya firman ini akan membuatkan setiap dari pendengar ini menjadi sesuai, mirip dengan karakter dan perwatakan yang ada pada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan kembali kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat ya Tuhan. Bahkan telah lakukan dalam hidup kami. Pagi ini di tengah-tengah kami mungkin ada sebagian yang dalam pergumulan, tantangan, menantikan terobosan dan mujizat daripada Allah. Pada pagi ini Tuhan kami diajarkan untuk sabar, untuk tidak give up, untuk tidak putus asa. Kami bangkit kembali, kami akan tetap menanti karyanya Tuhan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu, patrakan firman Tuhan dalam hidup kami. Mari umat yang kasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Biar kasih daripada Bapa Surgawi, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara, silakan duduk saat teduh kebaktian selesai.